Selamat pagi kembali untuk Anda yang baru saja tune in bersama kami di 100,5 MHz, AM 783 kHz ataupun melalui audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar, masa tenang Pilkada 2024 adalah momen penting untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada berlangsung damai dan juga tertib. Namun pendengar, fase ini juga rawan pelanggaran seperti kampanye terselubung atau serangan fajar. Nah, bagaimana Bawaslu ND melakukan pengawasan untuk menjaga integritas pilkada, dan kita akan dengarkan langsung penjelasan dari Ketua Bawaslu ND Basilius Sawena sudah di ujung telepon dengan RRI. Pak Bas, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Salam sehat Pak Bas. Salam sehat selalu. Oke, Pak Bas, apa yang menjadi prioritas utama begitu Bawaslu ND dalam pengawasan di masa tenang Pilkada 2024 ini? Baik, selamat pagi pendengar Radio RRI di mana saja berada, khususnya warga masyarakat Kabupaten ND. Saya sampaikan beberapa hal terkait dengan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten ND di masa tenang ini. Sesuai dengan instruksi Bawaslu Republik Indonesia tahun 2024, bahwa di masa tenang ini wajib Bawaslu Kabupaten Kota untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang. Pada saat ini juga Bawaslu secara berjenjang melakukan proses pengawasan terhadap distribusi logistik. Kita melakukan pengawasan melekat untuk memastikan proses distribusi logistik itu tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Pergeseran logistik tidak ada hambatan dan sampai di tempat tujuan dalam keadaan aman. Selain itu, jajaran pengawas pemilu juga melakukan pengawasan secara melekat terkait dengan distribusi chip pemberitahuan dan juga persiapan pembuatan TPS. Dan untuk masa tenang sendiri, Bawaslu sejak tanggal 24 hingga hari ini dan akan berlanjut sampai hari pemungutan suara, kita melakukan patroli. Dalam patroli yang kita lakukan itu memastikan bahwa alat peraga kampanye yang dipasang baik yang difasilitasi oleh KPU maupun secara mandiri dilakukan oleh pasangan calon atau tim pasangan calon harus sudah dibersihkan. Dan kemarin melalui koordinasi KPU Kabupaten ND bersama Bawaslu dan pemerintah daerah, dalam hal ini Pol PP, proses penertiban alat peraga kampanye sudah dilakukan. Selain itu, di masa tenang ini pengawasan melekat dilakukan oleh jajaran Bawaslu untuk memastikan tidak ada kegiatan-kegiatan kampanye terselubung. Karena kita tahu bahwa banyak modus operandi yang dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Ada mengumpulkan masyarakat dengan dalih pertemuan keluarga ataupun pelatihan saksi. Itu yang perlu kita pastikan. Memang di masa tenang ini pasangan calon ataupun tim dapat melakukan pembekalan saksi. Namun perlu diingat, pelatihan saksi itu dilakukan di tempat tertutup, tidak ada materi kampanye, dan peserta yang hadir hanyalah mereka-mereka yang akan diberikan mandat sebagai saksi di TPS nanti. Terus kita juga memastikan agar tidak ada pergerakan-pergerakan atau tindakan-tindakan yang berpotensi adanya politik uang. Karena Bawaslu akan memastikan saksi yang hanya 2 orang sesuai dengan norma regulasi yang ada. Maka di masa tenang ini kita lakukan patroli untuk memastikan beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi. Kita juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dengan pihak kepolisian, bahkan kita sudah menghimbau kepada pasangan calon untuk menonaktifkan media sosial yang kemarin dipakai untuk sebagai media kampanye. Dan kepada media-media lainnya juga kita menghimbau agar tidak ada lagi iklan kampanye ataupun
berita-berita yang disajikan ke masyarakat yang mengarah pada kampanye. Mungkin seperti itu. Oke, berarti di masa tenang ini Bawaslu tidak duduk tenang ya, tetapi melakukan patroli dan juga pengawasan secara masif begitu ya, terkait dengan beberapa hal Ya. tadi yang sudah dilakukan. Pak Bas, apakah sudah dipastikan bahwa semua alat peraga kampanye ini sudah diturunkan begitu di sepanjang kota ND dan juga beberapa titik-titik yang sudah dipasang begitu sebelumnya? Oke, baik. Terkait dengan alat peraga kampanye, yang pemasangan sesuai dengan titik yang ditetapkan melalui keputusan KPU, kita pastikan semua sudah kita tertibkan. Baik ditertibkan secara mandiri oleh pasangan calon atau tim ataupun relawan, juga ditertibkan oleh gabungan tim yang merupakan hasil koordinasi teman-teman KPU dengan Bawaslu dan juga pemerintah daerah, dalam hal ini Pol PP. Namun masih ada kita mendapatkan informasi alat peraga kampanye yang terpasang di posko ataupun di lorong-lorong yang memang belum kita jangkau pada penertiban secara umum kemarin. Tadi malam dalam patroli, saya sendiri juga ikut dalam patroli itu, kita menertibkan beberapa alat peraga kampanye yang belum ditertibkan oleh tim maupun dalam tertib secara serentak kemarin, dan kita sudah lakukan itu. Dan juga di posko-posko kami sudah menghimbau, bahkan kami langsung bersama dengan tim yang ada di posko pemenangan itu untuk langsung menertibkan. Sehingga untuk sementara dapat saya pastikan bahwa alat peraga kampanye yang terpasang kemarin itu sudah kita tertibkan. Kalaupun masih ada satu atau dua yang terlewat, kan saya sudah instruksikan ke jajaran kita mulai dari Panwascam, TKD maupun pengawas TPS untuk berkoordinasi dengan PK ataupun PPS lakukan penertiban. Dan terhadap penertiban yang dilakukan oleh jajaran pengawas maupun oleh KPU, tidak ada klaim atau komplain dari pasangan calon. Karena kita sudah memberikan kesempatan bagi pasangan calon atau tim relawan pasangan calon untuk melakukan penertiban secara mandiri sebelum masa tenang. Oke. Jadi sebelum masa tenang ini harus sudah dibersihkan sebenarnya begitu Pak Bas ya? Iya. Ya. Oke, baik. Pak Bas, dari pengawasan-pengawasan yang tadi sudah disampaikan kepada pendengar RRI, apakah ada pelanggaran yang sudah ditemukan di masa tenang ini begitu? Kalau untuk di masa tenang sendiri sejauh ini belum ada laporan ataupun temuan yang yang menjadi temuan hasil pengawas kita. Karena selain kita melakukan pengawasan, upaya-upaya pencegahan itu juga kita lakukan. Kita lakukan saran perbaikan apabila ditemui potensi-potensi adanya dugaan pelanggaran, kita bisa lakukan upaya pencegahan dengan menyampaikan saran perbaikan. Kalau di tahapan-tahapan kampanye mungkin ada laporan ataupun ada temuan yang kita tangani. Ada berapa jumlah pengaduan yang diterima begitu Pak Bas? Kalau di tahapan kampanye temuan itu ada laporan baru satu. Laporan hanya satu. Dan terhadap laporan itu saat ini kita sudah dari tingkat Bawaslu sudah lakukan proses, dan untuk kasus yang dilaporkan itu sudah sampai pada proses di pengadilan. Kemarin sidang pertama dan akan dilanjutkan karena masa sidangnya hanya 7 hari, maka dia monoton. Hari ini juga masih lanjut untuk proses persidangan. Dan berakhir sampai sementara kapan? Kalau hitung 7 hari berarti tanggal 2 sudah berakhir, sudah putusan. 2 Desember ya? Ya, 2 Desember. Oke. Sementara untuk temuan Bawaslu sendiri ada yang sudah ingkrah putusannya, kemudian ada pelanggaran netralitas ASN, dan itu kita sudah teruskan ke BKN untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan kewenangan. Oke. Jadi terhadap dugaan pelanggaran Bawaslu Kabupaten ND tidak tinggal diam. Kita profesional, kita menjunjung tinggi integritas, netralitas, dan kita tidak menginginkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di ND ini penuh dengan kecurangan ataupun ada pihak-pihak tertentu yang merusak demokrasi di bumi Pancasila ini.
Masih tersisa beberapa jam lagi begitu ya. Kita akan menuju ke hari pencoblosan untuk Pilkada 2024 ini yang akan berlangsung besok begitu ya Pak Bas ya. 27 November Iya, ya. 2024. Biasanya pelanggaran-pelanggaran seperti apa yang terjadi di masa tenang dan juga langkah antisipasinya ini yang sudah dilakukan seperti apa oleh Bawaslu? Oke, baik. Potensi-potensi pelanggaran yang bisa terjadi pada masa tenang ini, yang pertama bisa saja money politik. Bisa saja money politik, Ya. pasangan calon, tim ataupun relawan akan secara masif turun ke basis-basis atau ke masyarakat untuk mempengaruhi pemilih dengan memberikan uang, karena memang potensi-potensi ini pasti ada, sehingga sebagai langkah antisipasi terhadap hal itu, kegiatan patroli ini ya merupakan upaya pencegahan. Kita secara masif kita perintahkan Mm-mm. jajaran Panwascam, jajaran PKD dan juga PTPS untuk sama-sama melakukan patroli. Mm-mm. Pastikan bahwa tidak ada kegiatan-kegiatan, kalaupun ada kumpul-kumpul di masyarakat ya kita minta mereka untuk pastikan apa kegiatan yang ini sampai mengumpulkan masyarakat itu. Ya, ya. Kemudian selain money politik, hal yang perlu kita waspadai adalah mobilisasi massa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk memilih calon yang menjadi dukungan dari tertentu. Kemudian penyalahgunaan suara orang-orang yang tidak memenuhi syarat, menggunakan pemberitahuan atas nama orang lain. Mm-mm. Misalnya orang yang sudah meninggal namanya masih ada dalam DPT, atau orang yang pergi rantau tetapi pemberitahuan itu didistribusikan, Ya. maka itu juga berpotensi akan dimanfaatkan oleh orang lain. Maka instruksi Bawaslu kepada jajaran untuk pada saat pendistribusian harus teman-teman atau jajaran Bawaslu dalam hal ini PKD maupun PTPS untuk sama-sama turun dan memastikan Ya. pihak-pihak yang menerima itu pada hari H dapat hadir dan bisa memberikan hak pilihnya. Kalau memang tidak ditemui atau orang yang sudah meninggal, maka pemberitahuan itu tidak harus dikembalikan, tidak boleh didistribusi. Oke. Takutnya ada yang menyalahgunakan begitu Pak Bas ya. Iya. Hmm. Oke, Pak Bas, dari apa ya? Kira-kira itu yang akan terjadi begitu ya, Ya. pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan untuk terjadi di masa tenang ini sampai dengan hari H pemungutan suara tadi ini. Kalau misalnya ditemukan, apa sanksinya Pak? Kalau money politik itu jelas sanksinya pidana. Kalau money politik sanksinya pidana. Kemudian penggunaan bagi pihak-pihak yang tidak memenuhi syarat atau menggunakan hak pilih mengatasnamakan orang lain, itu juga pidana. Itu juga pidana. Sehingga kita mengharapkan atau menghimbau kepada masyarakat Ya. untuk lebih jeli melihat hal ini. Kalau memang kita tidak ada dalam DPT dan tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, kita tidak usah repot-repot datang ke TPS, karena memang kita tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Kalau memang kita ada dalam DPT, berikan hak pilih kita sesuai dengan apa menjadi isi hati kita atau sesuai dengan Pilihan hati kita nurani ya. kita. Jangan terpengaruh dengan janji atau pemberian uang. Karena ingat, bukan hanya di dalam pilkada yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6, bukan hanya pemberi yang diberikan sanksi pidana, tetapi penerima juga akan diberikan sanksi. Karena pemberi dan penerima sama-sama akan dipidana. Ini yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya Pak Iya. Bas ya, Iya. agar diperhatikan dengan baik, jangan sampai hal ini terjadi bukan menguntungkan tapi malah merugikan diri kita sendiri begitu ya. Iya. Oke, baik Pak Bas, sebelum kita akhiri obrolan kita, apa harapan Bawaslu untuk partisipasi masyarakat dan juga penyelenggaraan pilkada yang adil dan juga transparan sesuai dengan harapan kita bersama? Oke, baik, terima kasih pendengar Radio RRI di mana saja berada, khususnya masyarakat Kabupaten ND. Kualitas sebuah demokrasi
ada pada tangan masyarakat itu sendiri. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, maka semakin kuat legitimasi terhadap yang dipilih. Untuk itu, sebagai pengawas, kami menghimbau kepada masyarakat untuk pada tanggal 27 datang ke TPS, gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani pemilih itu sendiri. Jangan terpengaruh oleh janji ataupun pemberian uang. Hindari dan jauhkan dari diri kita politik uang itu sendiri. Kenapa? Karena di dalam undang-undang jelas mengatur penerima dan pemberi sama-sama dikenai sanksi pidana. Kemudian di masa tenang ini saya mengajak mari kita sama-sama mengawasi penyelenggaraan pemilihan. Baik kita lakukan pengawasan terhadap kerja-kerja penyelenggara. Kami ini perlu juga diawasi oleh masyarakat supaya memastikan integritas dan independensi kami. Selain itu, mari kita sama-sama mengawasi pergerakan pasangan calon, tim ataupun relawan di masa tenang maupun di hari pemungutan suara. Kita sama-sama mengawasi pihak-pihak yang dilarang untuk terlibat secara aktif dalam proses keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu. Mari kita wujudkan penyelenggaraan pemilihan daerah serentak tahun 2024 di ND Bumi Rahimnya Pancasila ini dengan menjaga keamanan, ketertiban, terutama kita semua sebagai masyarakat Kabupaten ND dengan hati yang tulus dan jujur tanpa ada tekanan ataupun pengaruh dari pihak tertentu. Berilah suaramu dengan langsung, bebas dan rahasia agar pemimpin yang dilahirkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini benar-benar pemimpin yang amanah, yang lahir dari sebuah demokrasi yang jujur, bersih, dan tentunya akan memberikan perubahan yang baik untuk daerah kita tercinta Kabupaten ND ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Bas, sukses selalu. Dan untuk Anda pendengar RRI, ya mudah-mudahan informasi ini juga sebagai pengingat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Bas, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu, selamat pagi.